Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia haram memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-muslim, gubernur kafir. Nah, terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Anies bukan pelaku, tapi Anies menikmati. Kalau memang Anies Baswedan benar-benar cinta NKRI, dia seharusnya malu mendapatkan kemenangan menjadi gubernur DKI dengan menjadikan sesamanya sebagai korban praktek politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sesuai dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dijadwalkan KPU, insya Allah negeri kita pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan menggelar hajat demokrasi secara serentak untuk memilih capres-cawapres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta BPD. Namun, jujur saja saya masih memiliki rasa kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya tragedi sosial yang ditimbulkan oleh praktek politik identitas seperti yang pernah terjadi pada Pilkada DKI tahun 2017 yang silam. Meski hanya berlangsung di Jakarta, tetapi diakui atau tidak, Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang syarat dengan nilai kemajemukan dan kebinekaan. Dalam situasi demikian, sangat beralasan kalau limbah politik akibat meruyaknya praktek politik identitas di DKI merembes juga hingga ke seluruh wilayah Nusantara yang masih sangat kita rasakan hingga saat ini, khususnya di media sosial. Kalau kita flashback sejenak, betapa dahsyatnya efek polarisasi dan perpecahan yang terjadi menjelang detik-detik pelaksanaan Pilkada DKI pada tahun 2017 itu berlangsung. Bukan hanya Ahok yang harus menjadi korban, tetapi luka politik identitas Pilkada DKI itu terlalu perih buat bangsa kita. Alih-alih dengan umat non-muslim, dengan sesama muslim saja terjadi pembelahan nyata antara kelompok Islam radikal dan intoleran dengan kelompok Islam moderat dan toleran. Dan di tengah polarisasi dan pembelahan semacam itu, Anies yang terpilih melalui proses demokrasi yang membusuk akibat dahsyatnya serangan politik identitas semacam itu justru sangat menikmatinya. Bahkan seringkali membanggakan rekam jejaknya yang dia nilai berhasil menunaikan janji-janji politiknya kepada warga DKI. Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia haram memilih pemimpin kafir. Bahwa masyarakat muslim, khususnya Betawi, wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang muslim dan soleh. Siap berjuang, siap berjihad. Ini adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Nah, terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Sebenarnya yang kita takutkan itu 2024 itu nanti itu sama dengan 2019, 2014 kemarin. Polarisasi makin besar gitu kan. Nah, sejauh ini menurut Habib ya, pengamatan Habib sendiri, politisasi identitas sendiri itu sudah berjalan atau belum? Atau sebenarnya ini masih hangat-hangat? Apalah gitu. Mungkin sudah berjalan itu, sudah berjalan. Bahkan para pelakunya itu ya kelompok khilafah, kelompok eks-simpatisan HTI, eks-simpatisan FPI, eks-simpatisan organ-organ yang menunggangi Islam yang secara radikal. Cuma sayangnya pemerintah ini tidak menetapkan bahwa ajarannya sesat.
Ya, dan Anies itu penikmat politisasi identitas. Penikmat. Kenapa? Habib berani banget. Anies bukan pelaku, tapi Anies menikmati. Apa indikasinya Habib kalau Habib sampai ngomong seperti itu? Ya, Anies tidak pernah berstatement yang sangat keras tentang politisasi identitas. Oke. Tidak pernah menentang. Tapi secara terselubung Anies menerima. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, terlalu banyak rekam jejak praktek politik identitas menjelang detik-detik pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Bermula dari pidato Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu pada tanggal 30 September 2016. Saat itu Ahok mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada Bangka Belitung. Beberapa hari kemudian pidato Ahok tersebar luas di berbagai platform media sosial dan dituduh telah menistakan agama. Lantas pada tanggal 7 Oktober 2016, Habib Novel Khairi Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Seiring dengan itu, demonstrasi dan desakan dari masyarakat bermunculan di berbagai wilayah. Puncaknya terjadi di Jakarta pada 4 November 2016. Aksi besar-besaran dengan massa yang cukup besar itu membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017 di sejumlah wilayah Jakarta. Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian, sekaligus juga bersedia untuk meminta maaf pada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi gerakan massa kian masif sehingga kepolisian menganggap hal itu sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau gangguan Kamtibmas. Presiden Jokowi pun akhirnya turun tangan. Beliau menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera memproses kasus Ahok dengan cara terbuka dan transparan. 11 hari setelah aksi besar pada November 2016, polisi melakukan gelar perkara di Mabes Polri secara terbuka tetapi terbatas. Pada gelar perkara itu, kedua belah pihak, baik pihak yang melapor maupun pihak terlapor diundang. Dari pihak pelapor hadir sejumlah ahli, termasuk diantaranya pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab, yang dengan lantang dan terus-menerus memimpin aksi massa besar-besaran. Akhirnya persidangan Ahok pun berlangsung pada 13 November 2016 yang digelar di bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pengamanan super ketat. Akhirnya pada tanggal 20 April 2017 JPU menuntut Ahok bersalah hingga akhirnya majelis hakim menghukum Ahok selama 2 tahun penjara. Sungguh, diakui atau tidak, Pilkada DKI 2017 merupakan pembusukan demokrasi melalui praktek politik identitas yang paling kejam dan liar sepanjang sejarah demokrasi di negeri ini. Kondisi semacam itulah yang sangat kita khawatirkan bakal menjadi ancaman serius buat perhelatan demokrasi kita pada Februari 2024 mendatang. Apalagi bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air. Entah apa yang akan terjadi seandainya praktek politik identitas seperti yang pernah terjadi pada Pilkada DKI 2017 yang silam kembali terulang secara sistematis dan masif. Entah apa yang terjadi seandainya praktek politik identitas seperti yang pernah terjadi di Pilkada DKI 2017 yang silam kembali terulang secara sistematis dan masif. Terlalu mahal rasanya nilai kerukunan dan kedamaian yang harus kita tebus untuk membayar orang-orang yang rakus kekuasaan dengan menghalalkan praktek politik identitas. Kalau memang Anies Baswedan benar-benar cinta NKRI, dia seharusnya malu mendapatkan kemenangan menjadi gubernur DKI
dengan menjadikan sesamanya sebagai korban praktek politik identitas. Namun ironisnya, justru dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan selalu mengenang kemenangannya di Pilkada DKI dan ingin mengulang kesuksesan di Pilkada DKI ini pada saat dia mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Lebih daripada itu, Anies justru berambisi besar untuk menjadi sosok penting dan berpengaruh di negeri ini demi kepentingan elektoral sempit dan sesaat, memanjakan nafsu kekuasaannya untuk menjadi seorang presiden. Bahkan malah semakin vulgar mengumbar rekam jejaknya yang buruk itu dengan terus-menerus mendowngrade dan menyerang rival politik dengan berbagai macam cara. Dalam situasi demikian, kita semua tentu perlu waspada dan hati-hati terhadap pola-pola provokasi dan agitasi yang kerap kali menggunakan kedok dan simbol-simbol agama untuk menghasut dan membangkitkan sentimen agama. Rakyat menolak lupa. Rekam jejak Anies yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok radikal dan intoleran, meski HTI dan FPI telah resmi dibubarkan, tetapi bukan mustahil X dan simpatisan HTI FPI akan terus bergerak secara bergerilya dan terselubung untuk melakukan proses cuci otak dan indoktrinasi ke berbagai wilayah tanah air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.